sistem yang jelas outputnya, teman-teman. Ada Mbak Indah Ibra, ya semangat pagi. Ada Mbak Susan dari Surabaya. Nah, sambil nanti kita tetap cek suaranya, jadi sambil menunggu masuk ke materi utama, silakan teman-teman untuk colek-colek mitranya, jangan lupa ya. Jadi kelas Ramadan ini nanti sampai tanggal 29 teman-teman ya. Jadi ada beberapa materi lagi yang teman-teman bakal dapatkan di khusus kelas Sapa Ramadan ya. Yang sudah oke dari Pemalang, Mbak Pasa, suara sudah jelas. Mbak Ranti, ada Mbak Ani, Pak Sidik dari Gunung Kidul ini. Oke, suara sudah terdengar teman-teman ya. Ada dari Malinau, Mbak Linda. Silakan sambil colek-colek mitranya teman-teman. Silakan. Ada Pak Aplen istimewa ini, Pak Pajar. Dari Mbak Ani. Kemudian ada Mbak Asih ya. Suara sudah jelas teman-teman ya. Oke, materi hari ini jadi recruiting memang sangat penting sekali karena bisnis kita adalah bisnis jaringan ya. Jadi kita harus kuasai betul tentang recruiting ya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja untuk kita langsung masuk ke tema kita hari ini pagi ini ya. Silakan teman-teman siapkan catatannya. Karena penting sekali ya teman-teman. Walaupun mungkin materi ini sudah beberapa kali disampaikan, tapi ketika kita melakukan atau ketika kita belajar, itu pengulangan itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita terus mengulang, walaupun materi yang sama, nanti lama-kelamaan itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Jadi semakin sering kita mengulang, maka ilmunya akan semakin masuk teman-teman. Oke ya. Jadi hari ini saya dari tim Diamond Network untuk pagi ini. Sebelumnya mungkin teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wawan. Dan pagi ini saya akan menjelaskan tentang recruiting teman-teman. Nah, jadi sebelum masuk ke recruiting ya, jadi kita harus paham betul ya arah dan target bisnis kita 3 tahun ke depan yaitu adalah mencetak mesin uang teman-teman. Ini harus betul-betul kita sadari. Kita harus betul-betul kita pahami bahwa ketika kita masuk ke dalam bisnis ini, bisnis NASA, kita harus punya arah dan targetnya. Jadi tidak hanya sekedar masuk, tidak hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu arah dan target bisnis kita gitu. Nah, jadi kita harus pahami betul. Arah dan target bisnis kita 3 tahun ke depan adalah mencetak mesin uang. Nah, ini adalah bentuk mesin uang kita 20 kaki aktif. Ini mesin uang yang pertama ya teman-teman. Jadi dengan bentuk 20 kaki aktif ini kita memiliki potensi bisnis di atas 500 juta teman-teman ya. Jadi kalau bentuk kakinya lebih sedikit, otomatis juga secara hasilnya lebih sedikit teman-teman. Padahal caranya sama antara kita membentuk 20 kaki aktif atau 3 kaki aktif atau 5 kaki aktif itu sama. Nah, mesin uang ini, materi mesin uang ada khusus sendiri. Jadi teman-teman untuk memperdalam seperti apa sih mesin uang kita itu bisa nanti yang sudah ikut kegiatan atau pendidikan dari Diamond Network seharusnya itu di MSO 1, MSO 2, MSO 3 semuanya ada. Jadi teman-teman bisa
ulang materi itu untuk memperdalam tentang mesin uang. Di sini saya hanya menggambarkan potensi mesin uang kita, bahwa di bisnis ini potensi mesin uangnya cukup besar teman-teman. Jadi target kita ya 3 tahun ke depan adalah membangun mesin uang kita. Ini adalah gambaran mesin uang pertama kita dengan membangun 20 kaki aktif teman-teman ya. Jadi penghasilan kita bisa mencapai 500 juta ke atas teman-teman. Jadi dari rabat karir, kepemimpinan, breakaway, dan royalti tahunan. Jadi sudah bisa kita dapatkan di atas 500 juta. Nah, ini adalah mesin uang kita yang kedua. Nah, mesin uang kedua ini secara otomatis mengikuti kalau kita membangun dengan benar di mesin uang yang pertama teman-teman. Jadi kalau semuanya sudah terbangun secara benar, sistemnya sudah jelas, itu kita memiliki potensi lebih dari 1 miliar teman-teman. Jadi kalau kita menjalankan bisnis ini setengah-setengah, ya sangat rugi sekali teman-teman. Ya sangat rugi sekali karena kita memiliki sebuah potensi bisnis, sebuah mesin uang yang cukup besar. Bayangkan, bisa kita berpenghasilan di atas 1 miliar teman-teman. Dan target ini harus betul-betul kita tanaman. Kita sadari betul bahwa kita gabung di bisnis ini, kita memiliki target mencetak mesin uang dalam 3 tahun ke depan. Ini adalah bentuk dari mesin uang kita yang kedua teman-teman ya. Dan ini adalah masa depan kita teman-teman, 3 tahun ke depan. Jadi teman-teman harus serius ya, harus betul-betul memperjuangkan ini. Rugi sekali kita kalau hanya sekedar ikut-ikutan ya, tanpa tahu arah, tanpa tahu tujuan kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, gimana teman-teman ya? Jadi buat teman-teman yang mau lebih detail tentang mesin uangnya, materi mesin uang, teman-teman bisa buka lagi ya. Di Master Salon Online ke-1, ke-2, ke-3 juga ada, teman-teman bisa putar. Itu lebih detail nanti. Di sini hanya saya mengingatkan karena ini penting sekali, kita harus sadar betul bahwa kita punya proyek besar. 3 tahun ke depan kita punya proyek besar, yaitu membangun mesin uang kita. Jadi kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam bisnis ini, kita punya arah dan target masa depan 3 tahun ke depan teman-teman. Nah, untuk membangun mesin uang kita ya, atau untuk membangun ini kita perlu 5 keahlian utama teman-teman. Jadi 5 keahlian utama ini harus betul-betul kita kuasai, harus kita praktekkan ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk membangun mesin uang kita tadi. Jadi kita sudah punya arahnya ya, sudah punya tujuannya, kita sudah punya proyek besarnya. Nah, sekarang kita juga harus punya keahlian utama. 5 keahlian utama yang harus betul-betul kita kuasai, kita praktekkan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Tanpa kita punya keahlian ini ya, tanpa kita mempraktekkan 5 keahlian ini, maka mesin uang tadi tidak akan bergerak, tidak akan menghasilkan teman-teman. Jadi potensi yang besar tadi tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita juga tidak punya keahlian. Nah, 5 keahlian dasar ini, 5 keahlian utama ini, jadi harus teman-teman betul-betul kuasai, betul-betul teman-teman praktekkan ya. Jadi apa saja 5 keahliannya? Jadi ini. Yang pertama yaitu prospecting, yang kedua selling, yang ketiga recruiting, yang keempat follow up, dan yang kelima adalah usung tor teman-teman. Nah, jadi 5 keahlian inilah yang harus teman-teman kuasai. Nah, kemarin sudah dapat dari Pak Pajar yaitu tentang prospecting ya, khusus di kelas Sapa Ramadan.
kemudian juga dapat selling dari Pak Wanto ya. Nah, itu kita hari ini saya akan menyampaikan tentang recruiting. Nah, tentunya ini penting sekali kita pahami, kita kuasai, kita pelajari teman-teman. Nah, 5 keahlian ini adalah 5 keahlian untuk membangun mesin uang kita, untuk membangun menggerakkan mesin uang kita. Mungkin teman-teman sudah beberapa kali dapat materi, jadi ada yang sudah mengikuti atau mempraktekkan langsung ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar langsung, praktek langsung, bisa mengikuti program pendidikan dari Diamond Network, yaitu ada TOT, ada MSI. Nah, itu langsung kita belajar plus praktek teman-teman. Nah, kalau di MSO itu kan kita teori ya, belajar teorinya seperti apa. Nah, kalau di TOT sama MSI itu kita langsung belajar plus prakteknya langsung. Oke, sambil ini kita sapa-sapa juga dari Cianjur, ada Teh Emi, ada Mbak Isda dari Bogor, ada Mbak Damayanti dari Cilengsi ya. Dari Bandung ada Mbak Wiwin. Ya, jadi silakan teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar atau mungkin sudah mempraktekkan prospecting, selling, recruiting. Nah, silakan isi di kolom komentar ya pengalamannya, mungkin ya berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita harus recruiting ya? Kenapa gitu kan? Kenapa nggak jualan aja gitu? Kenapa nggak selling saja? Nah, ini kenapa kita harus recruiting ya? Yang pertama, karena mesin uang yang kita bangun bentuknya adalah sebuah bisnis jaringan. Maka itu penting sekali kita melakukan yang namanya recruiting. Jadi kita rekrut itu penting. Karena mesin uang yang akan kita bangun bentuknya adalah bentuk jaringan teman-teman. Nah, yang kedua, di dalam bisnis jaringan Anda itu harus betul-betul melakukan yang namanya recruiting, penting. Jadi itu wajib ibaratnya kalau kita mau membangun mesin uang kita. Dan yang ketiga, kenapa ini harus kita melakukan yang namanya recruiting? Kalau hanya sekedar selling tanpa diikuti dengan recruiting, itu otomatis secara hasilnya pun akan sangat terbatas. Jadi kemampuan kita dalam selling otomatis akan terbatas teman-teman. Kalau kita mengejar potensi bisnis yang tadi, potensi mesin uang kita di atas 1 miliar teman-teman. Jadi tidak mungkin itu bisa kita dapatkan kalau hanya sekedar melakukan selling tanpa adanya recruiting ya. Jadi harus betul-betul teman-teman pahami. Jadi kalau kita hanya sekedar selling tanpa adanya recruiting, tanpa membangun jaringan, otomatis secara hasil pun kita akan terbatas. Mungkin di sini ada yang sudah bertahun-tahun itu hanya sekedar selling, ya nanti bisa pengalamannya seperti apa ya. Dan yang keempat, nah, kalau sebaliknya misalnya, kalau hanya sekedar recruiting tanpa adanya selling, maka itu hanya jadi sebuah paguyuban atau hanya sebuah organisasi saja. Ya, karena kita berbicara bisnis adalah berbicara juga penjualan, berbicara juga selling gitu. Tidak mungkin kita hanya sekedar rekrut tapi tidak melakukan yang namanya selling, tanpa melakukan yang namanya penjualan. Otomatis tidak akan ada hasilnya teman-teman ya. Sama saja. Jadi tidak ada hasilnya. Jadi antara selling dan recruiting itu semua sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah mesin uang. Nah, jadi ketika kita melakukan recruiting, maka kita harus ajarkan keahlian sellingnya. Jadi kita ajarkan cara penjualannya, nah, agar mesin uang kita berjalan. Gitu. Agar potensi bisnis yang besar tadi bisa kita rasakan hasilnya.
ya. Jadi kalau hanya sekedar recruiting tanpa adanya selling, maka itu jadi sebuah paguyuban, hanya sekedar kumpul-kumpul teman-teman, jadi tidak ada hasilnya. Nah, sampai sini teman-teman ya sudah bisa dimengerti ya. Jadi selling recruiting itu bukan suatu pilihan ya. Jadi itu harus dilakukan dua-duanya. Karena bisnis kita adalah bisnis jaringan, dan kalau kita berbicara bisnis, berbicara uang, otomatis harus ada penjualan ya. Harus ada selling. Dan kalau ini dilakukan ya, jadi antara selling dan recruiting dilakukan bersamaan, itu otomatis nanti hasil dari mesin uang yang kita bangun ini sangat besar teman-teman. Dan juga bisa kita wariskan. Jadi apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita rancang ya, itu nantinya bisa kita wariskan. Kalau hanya kita hanya mewariskan recruiting saja ya, tanpa ada didukung dengan keahlian selling, ya tidak akan ada hasilnya. Gitu. Jadi untuk membesarkan mesin uang kita, maka kita harus melakukan recruiting dan selling secara bersamaan ya. Ini 5 alasan kenapa kita harus melakukan recruiting. Jadi sampai sini teman-teman sudah tahu ya. Jadi kenapa saya harus melakukan recruiting? Kenapa nggak jualan aja, gitu kan? Nah, di sini adalah 5 alasan yang harus teman-teman pahami. Jadi nanti kalau misalnya ada mitranya yang tanya, aku kenapa mbak harus recruiting? Kenapa pak harus recruiting? Kenapa harus merekrut gitu? Teman-teman bisa uraikan, teman-teman bisa jelaskan, teman-teman bisa kasih pemahaman. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman untuk antara selling dan recruiting ini harus dilakukan secara bersama-sama. Agar mesin uang yang kita bangun itu hasilnya sangat-sangat besar dan tidak terbatas. Jadi kita mewariskan mesin uang yang betul-betul sudah menghasilkan. Tidak hanya sekedar bentuk mesin uang sebuah paguyuban saja, tidak ada hasilnya. Karena berbicara bisnis otomatis kita berbicara uang teman-teman. Nah gimana teman-teman untuk alasan ya kenapa kita harus melakukan recruiting ya. Tujuan daripada recruiting sendiri otomatis adalah dalam rangka untuk membangun mesin uang, membangun jaringan mesin uangnya. Itu jelas tujuan utamanya di situ. Merekrut mitra bisnis atau merekrut atau membangun jaringan mesin uang ini adalah tujuan daripada recruiting. Jadi kita melakukan perekrutan mitra adalah untuk membangun mesin uangnya, untuk mengembangkan, untuk membesarkan. Jadi tanpa perekrutan otomatis mesin uang kita tidak akan membesar. Ya, hasilnya akan sangat-sangat terbatas, teman-teman. Nah, jadi nanti ini harus teman-teman kuasai ya. Teman-teman pahami tujuan, kemudian alasannya kenapa kita harus melakukan recruiting ya. Kemudian apakah Anda punya peluang untuk melakukan recruiting ya. Jadi kita punya peluang nggak sih gitu ya untuk melakukan recruiting? Nah, Anda akan punya peluang recruiting jika ada prospek ya. Jadi di situ ketika kita punya peluang recruiting jika ada prospeknya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang namanya prospecting. Karena inti dari 5 keahlian tadi ada di prospecting teman-teman ya. Jadi tadi 5 keahlian tadi ada prospecting, selling, recruiting, ada follow up sama konsumtor. Nah, ini inti yang dari 5 keahlian ini adalah di titik prospecting, teman-teman.
Jadi inti kerja kita itu ada di prospecting. Nah, karena apa? Kalau tidak ada prospecting, maka tidak akan ada yang namanya recruiting, teman-teman. Kemarin sudah jelas ya, untuk prospecting itu apa, sudah dijelaskan sangat detail sekali sama Pak Fajar ya. Nah, jadi inti dari kerja kita, dari 5 keahlian yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada di prospecting. Kalau kuat di prospectingnya, ya, kalau teman-teman konsisten melakukan prospecting setiap hari, nah, peluang kita semakin besar untuk melakukan rekrut. Peluang kita akan semakin besar untuk melakukan yang namanya recruiting. Karena banyak di luar sana merasa gagal ya menjalankan bisnis ini, ada yang ibaratnya banyak sekali mitra-mitra yang berhenti gitu ya. Itu sudah dipastikan ketika kita mendapatkan mitra kita berhenti, otomatis kalau kita cross check pasti prospectingnya lemah. Ya. Prospectingnya pasti lemah. Jadi inti dari 5 keahlian ini ada di prospecting. Kalau prospectingnya setiap hari kita lakukan minimal 2 jam, ya, otomatis kita tidak akan kehabisan yang namanya daftar nama. Kita tidak akan kehabisan calon-calon prospek, calon-calon selling dan recruiting. Jadi ketika prospectingnya jalan, maka selling dan recruitingnya juga pasti jalan. Itu akan mengikuti. Tapi kalau prospectingnya berhenti, nah, maka tidak ada peluang untuk melakukan recruiting, ya. Atau tidak ada peluang juga untuk melakukan selling. Maka kenapa ini penting sekali teman-teman? Nah, kemarin yang sudah mengikuti materinya Bang Fajar atau Pak Fajar prospecting itu pasti sudah paham apa yang harus dilakukan. Jadi peluang recruiting tergantung dari seberapa konsisten kita melakukan prospecting. Nah, lalu apa efek dari kehabisan prospek, teman-teman? Ketika kita kehabisan atau ketika kita tidak melakukan prospecting, maka bisnis kita akan berhenti. Program besar kita membangun mesin uang 3 tahun ke depan pastinya akan berhenti. Proses kita mengejar impian juga akan terhenti. Dan itu otomatis masa depan kita juga tidak akan berubah. Kehidupan kita akan kembali seperti biasa, ya, sebelum menjalankan bisnis NASA. Ini efeknya. Makanya kenapa banyak sekali distributor NASA yang berhenti, merasa kesulitan, ya, merasa bingung, tidak pernah closing produk, tidak pernah closing member. Itu sudah dipastikan mereka tidak melakukan yang namanya prospecting. Jadi kan coba-coba teman-teman tanya ke mitra-mitra teman-teman yang mereka misalnya berhenti atau merasa tidak pernah closing, tidak pernah closing produk, tidak pernah closing mitra. Coba di cross check. Itu pasti secara prospecting sangat lemah. Nah, karena apa? Gimana kita bisa melakukan yang namanya selling produk atau selling bisnis ketika kita tidak pernah melakukan yang namanya prospecting? Ya, karena daftar nama kita terbatas, teman-teman. Ya, mungkin saudara, tetangga, teman, ya, teman sekolah itu sudah kita prospek semua, sementara kita tidak pernah melakukan kegiatan prospecting setiap hari, otomatis lama-kelamaan prospek kita akan habis. Jadi peluang kita akan berhenti untuk melakukan selling produk ataupun selling bisnis. Sepakat ya teman-teman sampai di sini ya. Jadi kalau kita berhenti prospecting, maka otomatis itu bisnis kita juga akan berhenti. Otomatis peluang kita untuk melakukan recruiting itu juga
berhenti. Ya. Maka apa yang teman-teman impikan ya, 3 tahun ke depan punya penghasilan 100 juta misalnya, punya penghasilan 1 miliar, itu akan tidak tercapai. Kita akan kembali ke kehidupan seperti biasa sebelum kita gabung di bisnis NASA. Padahal kita tahu betul ya, dari potensi mesin uang di bisnis NASA ini sangat besar. Teman-teman harus betul-betul memperjuangkan ya, menguasai 5 keahlian tadi. Nah, 5 keahlian ini juga memiliki pondasi dasar, yaitu mental block, teman-teman. Kalau mental block teman-teman masih ada, mental block negatif teman-teman masih ada, itu juga 5 keahlian ini hanya sebuah keahlian yang tidak pernah teman-teman jalankan, tidak pernah teman-teman praktekkan. Jadi mental block negatif harus kita hilangkan. Kalau sudah tidak ada mental block negatif ya, rasa malas, malu, takut ya, takut ditolak ya, takut dicibir. Nah, kalau itu sudah teman-teman hilangkan, ya, 5 keahlian tadi bisa teman-teman jalankan. Prospectingnya, selling, ya, recruiting. Tapi kalau misalnya masih malu, takut, jadi belum apa-apa, otomatis ketika mau melakukan prospecting, mau melakukan selling produk atau selling bisnis, itu tidak pernah teman-teman lakukan karena masih ada rasa takut, rasa malu. Lalu bagaimana untuk kita belajar menghilangkan mental block tadi? Nah, teman-teman harus ikut pendidikan Master Seller Internship. Nah, silakan teman-teman cek update untuk jadwal Master Seller Internship yang diselenggarakan oleh Diamond Network Support System. Karena ini penting sekali. Jadi kalau kita masih memelihara mental block, nah, 5 keahlian yang sudah kita pelajari itu hanya jadi tidak bisa kita praktekkan, tidak bisa kita jalankan. Jadi penting ya. Jadi mental block kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Sidik, kalau nggak salah ya, Pak Sidik. Nah, bagaimana kita belajar tentang mengupas atau menghilangkan mental block pada diri kita. Ya, sambil sapa-sapa, ada Mbak Pianasa dari Sukabumi. Kumaha Damang ya. Kalau Sukabumi kan orang Sunda nih biasanya. Mbak Wiwin, ada Mbak Lisa, ada Mbak Asih ya. Jadi peluang kita untuk melakukan selling produk atau selling bisnis atau recruiting ya, itu bergantung kepada seberapa besar atau seberapa sering kita melakukan prospecting. Ini penting. Teman-teman harus menekankan di sini ya. Dan 5 keahlian ini akan bisa kita jalankan ketika mental block kita sudah hilang. Ya, rasa malu, takut, ya, minder, takut ditolak itu. Ketika itu sudah hilang semua, maka 5 keahlian yang kita pelajari bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan di lapangan. Gitu. Kalau ini masih ada, otomatis kita hanya sekedar belajar. Ketika mau praktek, mau selling produk, mau selling bisnis, ya terjadi hanya ragu-ragu, akhirnya tidak pernah berangkat dan tidak pernah melakukan itu. Jadi kita harus, tadi di awal ya saya review kembali, kita harus punya tujuan utama, yaitu proyek besar kita 3 tahun ke depan membangun mesin uang. Membangun mesin uang yang secara potensi bisnisnya itu bisa di atas 1 miliar. Nah, untuk membangun ini kita harus memiliki 5 keahlian: selling, prospecting, selling, recruiting, follow up, usung tor. Nah, dan harus didasari bagaimana kita menghilangkan mental block ini, agar keahlian tadi betul-betul bisa kita praktekkan dan bisa membangun dalam rangka membangun proyek besar kita, yaitu mesin uang, teman-teman. Oke, semangat pagi dari Mbak Yani, herbalis NASA Saudi Arabia ya. Alhamdulillah, jadi teman-teman yang dari luar negeri pun bisa mengikuti atau bisa belajar dengan adanya di net online class ini. Jadi
tidak terbatas jarak ya. Kalau kita berbicara online, otomatis dimanapun kita bisa akses, kita bisa belajar, kita bisa ajak mitra-mitra kita ya. Nah, kita bisa undang sebanyak mungkin masukan ke grup ini, ya kan? Biarkan teman-teman di net yang mengajarkan, biarkan teman-teman di net yang sharing ilmunya. Jadi, nah, itu ada Mbak Wardono. Nah, nanti untuk tema Usungtor ada sendiri ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu jadwal untuk kelas apa Ramadannya. Nanti semua dari 5 keahlian itu betul-betul dibahas, nanti bisa teman-teman belajar. Jadi silakan yang mitra-mitranya mungkin belum masuk di net online class, segera diundang. Maksimalkan, manfaatkan grup ini sebagai wadah untuk belajar kita dan juga mitra-mitra kita. Nah, karena di sini nanti ada informasi pendidikan ya, kemudian materi-materi yang betul-betul bisa kita praktekkan teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi ini bisa praktek langsung di lapangan. Apalagi yang bisa mengakses pendidikan yang offline ya, seperti TOT, kemudian Master Seller Intensif. Nah, itu akan lebih luar biasa karena di situ nanti kita akan belajar teori dan juga praktek langsung. Seperti apa cara menghilangkan mental block, kemudian prospecting itu seperti apa, selling seperti apa, recruiting seperti apa, itu kita langsung praktek kalau di pendidikan yang offline ya. Nah, sekarang apakah Anda punya peluang untuk melakukan recruiting ya? Nah, kalau kita berbicara peluang, sekarang kita bisa melihat kebutuhan atau beban yang ada pada yang kita tanggung ya, atau Anda tanggung ya. Kalau kita berbicara kita punya peluang tidak sih untuk melakukan yang namanya recruiting. Nah, itu kita bisa lihat kebutuhan atau beban yang kita tanggung atau yang Anda tanggung ya. Yang pertama yaitu ada beban pangan, beban sandang, beban papan atau rumah ya. Kemudian beban kesehatan, beban pendidikan, beban transportasi, gaya hidup, kemudian hobi atau kesenangan, beban usaha, beban jabatan, beban teknologi, dan beban pajak ya. Otomatis semua orang butuh yang namanya pangan, sandang, papan ya. Itu semua orang ya. Kemudian ada beban kesehatan, pendidikan, kita punya anak, otomatis kan butuh jenjang pendidikan, butuh sekolah. Ya, SD, SMP, SMA, kuliah ya. Ini kan menjadi kebutuhan kita ya, atau beban kita. Kemudian ada transportasi, mungkin kita butuh kendaraan ya untuk beraktivitas. Kemudian ada gaya hidup ya. Dan ini semuanya butuh uang untuk membayarnya teman-teman ya. Pendidikan, pangan, sandang, papan itu butuh uang untuk membayarnya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah uang Anda sudah cukup untuk membayar beban tersebut? Ya. Apakah uang Anda sudah cukup untuk membayar beban tersebut? Jadi beban pangan, sandang, pendidikan, apakah uang kita sudah cukup ya? Nah, kalau memang belum cukup, otomatis kita butuh yang namanya solusi. Butuh solusi untuk memenuhi kebutuhan ya. Otomatis kita butuh yang namanya solusi teman-teman. Dan 99% ya orang memilih bisnis untuk solusinya ya. Jadi mungkin walaupun dia sudah punya penghasilan, dia karyawan, dia pekerja misalnya, nah, tapi apakah sudah cukup dari hasil dia bekerja? Ketika ini belum cukup, maka 99% orang itu memilih bisnis untuk solusinya. Dan semua orang punya beban yang sama, teman-teman, ya. Semua orang punya beban yang sama seperti kita, ya.
memiliki beban pangan, ya, memiliki beban sandang, beban papan, kesehatan, ya, dan lain-lain itu semua orang sama teman-teman, memiliki beban yang sama. Dan itu artinya kita punya peluang untuk melakukan recruiting. Nah, jadi peluang kita itu sangat besar sekali untuk melakukan recruiting karena hampir semua orang itu memiliki beban yang sama, ya. Dari potensi masyarakat di Indonesia misalnya 270 juta. Nah, itu kita ambil saja misalnya 50%-nya yang secara gaji mungkin belum mencukupi kebutuhannya. Itu sudah di atas 100 juta, teman-teman. Potensi di luar sana yang bisa kita lakukan untuk recruiting. Karena memiliki beban yang sama otomatis, dan beban ini harus dibayar oleh uang, membutuhkan uang. Jadi potensi kita atau peluang kita sangat besar. Karena di luar sana juga pasti banyak sekali orang-orang yang belum cukup secara uang untuk membayar beban-beban tersebut. Kalau kita berbicara Indonesia saja yang 270 juta jiwa, itu kita ambil misalnya 50%-nya saja yang secara gaji atau secara keuangan belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, otomatis ada lebih dari 150-an, 150 juta. Itu peluang kita di luar sana. Yang penting kita terus melakukan yang namanya prospecting, ya. Nah, jadi kalau prospectingnya ini kuat, ya, peluang kita akan semakin besar untuk melakukan recruiting, ya. Jadi kembali lagi kita bagaimana kita terus melakukan yang namanya prospecting. Ketika prospectingnya lemah, nah itu bisa kita evaluasi kenapa tidak melakukan prospecting. Pasti kembali lagi ke mental block masing-masing distributor. Jadi ketika prospectingnya lemah, nah, pertanyaannya kenapa tidak melakukan prospecting? Pasti larinya lagi kembali lagi ke mental block. Nah, jadi mental block ini harus betul-betul kita hilangkan, teman-teman. Ketika ini sudah hilang, kita belajar tentang bagaimana prospecting, bagaimana selling, bagaimana recruiting, ya. Itu akan berjalan dengan baik, ya. Jadi kita punya peluang yang besar untuk melakukan recruiting, ya, karena setiap orang punya kebutuhan, punya beban yang sama dengan kita. Dan itu 99% ketika orang merasa belum cukup, ya, untuk solusinya pasti mereka akan mencari bisnis sebagai solusinya. Dan kita memiliki bisnis dengan potensi penghasilan yang sangat besar, ya. Kita punya bisnis yang bisa kita wariskan, ya. Jadi apa yang sudah kita bangun itu bisa kita wariskan ke anak-anak kita nantinya. Jadi sampai di sini kita memiliki peluang sangat besar untuk melakukan recruiting. Jadi karena setiap orang punya beban yang sama, beban teknologi. Sekarang serangan teknologi ya seperti handphone atau alat-alat teknologi yang lain itu sangat mungkin setiap minggu sudah ada update terbaru, ya. Nah, setiap orang pasti kan pengen sesuatu hal yang baru. Nah, kalau mereka ibaratnya secara keuangan tidak mencukupi, otomatis mereka butuh solusi untuk memenuhi beban teknologi tadi, ya. Gaya hidup, ya, kita perlu ibaratnya, atau hobi mungkin untuk berlibur dan lain sebagainya, itu kan butuh uang semuanya. Dan kalau keuangan kita tidak mencukupi, maka biasanya 99% orang akan memilih bisnis. Kita punya bisnis yang sangat-sangat luar biasa, memiliki nilai tawar, nilai jual yang sangat luar biasa, ya, dari segi jumlah produk, ya, itu sangat-sangat mendukung sekali dalam rangka kita mengembangkan bisnis ini, teman-teman. Intinya bagaimana kita tidak kehabisan prospek. Jadi jangan sampai teman-teman sudah habis nih, daftar prospeknya sudah habis. Nah,
coba dicek ya di list prospeknya. Kalau sudah kehabisan, maka itu sudah wanti-wanti bahwa teman-teman tidak melakukan yang namanya prospecting. Nah, silakan dievaluasi. Kenapa saya tidak melakukan prospecting? Nah, itu rata-rata masih memiliki yang namanya mental block. Nah, kalau masih memiliki mental block, kesusahan untuk bagaimana menghilangkan mental block, tanya ke stokisnya, tanya ke upline-nya, kapan jadwal master seller intensif. Teman-teman di situ nanti akan diajarkan ya bagaimana menghilangkan mental block, teman-teman. Nah, kita juga harus poin berikutnya, kita harus persiapan dalam rangka untuk mempresentasi. Ya, dalam presentasi kita harus persiapan dulu, teman-teman. Persiapan diri ya. Jadi kita juga harus niatkan ya, ketika kita mau melakukan presentasi ya, kita sudah punya jadwal untuk presentasi, maka niatkan kita untuk ibadah, teman-teman ya. Jadi kita niatkan untuk ibadah, berbagi informasi ya, jadi ingin membantu dan menolong orang lain. Jadi penting sekali. Nah, jadi niat ini penting sekali, karena kalau kita sudah niatnya ibadah, kita tidak peduli dengan yang namanya penolakan ya, tidak peduli dengan yang namanya cibiran orang lain misalnya, karena niat kita adalah ibadah, berbagi informasi ya, ingin membantu dan menolong orang. Karena mungkin sebenarnya banyak sekali orang-orang di luar sana butuh bisnis, butuh penghasilan ya, tambahan untuk memenuhi beban hidup tadi, tapi mereka tidak dapat informasi. Nah, di situ kita bisa masuk ya. Kita niatkan dalam diri kita untuk membantu dan menolong orang lain. Jadi siapa tahu dengan informasi yang kita berikan ya, kita bisa menolong orang. Mungkin di luar sana yang masih misalnya kesulitan karena memiliki hutang dan lain sebagainya. Nah, dengan informasi yang kita informasikan tadi, siapa tahu bisa menjadi jalan solusi. Kemudian secara keyakinan itu kita harus yakin bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Jadi apapun jawabannya ya, itu adalah rezeki dan kita siap menerima rezeki itu. Jadi ketika kita teman-teman melakukan prospecting ya, kita sudah meyakini bahwa ketika kita lakukan presentasi itu tidak ada yang namanya penolakan. Jadi apapun jawabannya itu adalah merupakan rezeki buat kita dan kita menerima rezeki itu. Nah, kita juga harus siap mengelola jawaban iya atau tidak ya. Jadi semua jawaban itu kita sudah siap. Karena kita sudah meyakini bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Pak Yanto, stokis NASA Brebes Ketanggungan, salam Pak. Pak Yanto, salam kenal, saya dari Brebes Banjarharjo aslinya Pak. Nah, jadi ada teman-teman juga dari Brebes ya. Saya aslinya saya dari Brebes juga, Kecamatan Banjarharjo. Oke ya, jadi kembali ke materi. Jadi kita harus memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Jadi apapun jawabannya itu adalah merupakan rezeki buat kita ya, rezeki buat kita. Kita siap menerima itu. Kita siap mengelola jawaban ya ataupun tidak. Dan kita harus juga fokus ya, fokus sama mesin uangnya. Jadi kita fokus sama proyek besar kita, yaitu mesin uang. Dan kita harus katakan pada diri kita, ini harus saya lakukan. Karena kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak bisa membangun yang namanya mesin uang. Nah, kita harus fokus. Jadi kita harus tahu, makanya kenapa tadi saya ulas, saya sebelum masuk ke materi recruiting, saya ingatkan kembali teman-teman tentang proyek besar kita, yaitu membangun mesin uang. Karena ini penting sekali ketika kita melakukan presentasi, apa yang harus kita lakukan, kita fokus sama mesin uang yang sudah kita rencanakan. Ya, karena kalau tanamkan pada diri kita bahwa kalau saya tidak melakukan ini, maka saya tidak bisa membangun mesin uang. Dan ini semua dilakukan demi masa depan keluarga kita.
Dan ini ya, jadi semua ini kita lakukan demi keluarga kita. Jadi fokus sama mesin uang, teman-teman. Tujuannya tidak boleh geser ya. Jadi tidak hanya sekedar kita gabung NASA, ikut-ikutan orang gitu kan, tanpa tahu tujuan, tanpa tahu proyek besarnya apa yang harus kita lakukan ya, tanpa tahu keahliannya apa yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari. Kemudian tanamkan juga bahwa ini adalah bukan presentasi terakhir. Jadi ketika teman-teman persiapannya, yakini bahwa ini adalah bukan presentasi terakhir. Karena daftar nama saya atau daftar nama kita itu sudah sangat banyak. Saya punya daftar nama calon prospek 1.000 orang. Tanamkan itu. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa ini adalah bukan presentasi terakhir. Karena kita memiliki banyak daftar nama. Dan untuk sukses ya, otomatis kita perlu yang namanya jam terbang. Jadi anggap presentasi ini adalah sebuah latihan, teman-teman. Jadi kita ucapkan rasa syukur, ucapkan terima kasih bahwa kita punya kesempatan untuk berlatih mempresentasikan bisnis ini. Ya. Jadi kuantitas itu nanti akan mengikuti secara kualitas. Jadi kalau teman-teman jam terbangnya tinggi, kualitas teman-teman dalam mempresentasikan juga akan jauh lebih baik. Mungkin di presentasi pertama, kedua, ketiga itu akan berbeda ya teman-teman. Ketika itu dilakukan terus-menerus, maka teman-teman akan jadi ahlinya. Maka penting sekali, kuantitas itu penting sekali. Jadi jangan saya nunggu hebat dulu, saya nunggu pinter dulu, saya nunggu kuasai dulu materi dan lain sebagainya. Lakukan saja. Jadi presentasi ini sebagai proses ya. Jadi proses jam terbang dalam kita menjadi ahli dalam presentasi. Nah, ini penting sekali bahwa kita harus memiliki jam terbang, maka presentasi harus terus kita lakukan. Daftar nama harus kita terus tambah ya. Jadi jadwal presentasi kita tidak akan terputus kalau prospeknya juga tidak terputus. Tapi kalau prospektingnya terputus, nah yang terbatas misalnya sudah 10 orang sudah habis ya, otomatis presentasi kita juga akan berhenti. Maka proses belajar kita ya, latihan kita otomatis juga akan terhenti. Kita tidak akan pernah menjadi ahli. Jika kita terus lakukan terus konsisten ya, otomatis kita akan menjadi ahli di situ. Ahli dalam prospecting, selling, recruiting ya, follow up, sungtor ya. Jadi presentasi bisnis ya, kalau kita terus melakukan ya, terus dilakukan ya, itu akan menjadi ahli. Dan yakini bahwa presentasi ini adalah proses untuk sukses. Dan saya akan melakukan ini setiap hari gitu. Jadi untuk sukses itu kita perlu presentasi ini gitu. Dan apapun jawabannya saya akan terima dengan senang hati. Jadi tidak ada kekecewaan ya. Ketika misalnya ada penolakan, ketika tidak ada jawaban tidak ya, itu tidak ada pernah merasa kecewa. Karena apapun jawabannya itu merupakan rezeki buat kita. Nah, ini beberapa persiapan diri yang harus kita tanamkan pada diri kita ya. Nanti teman-teman juga bisa buat afirmasi positif lainnya ya. Jadi sebelum presentasi silakan teman-teman siapkan persiapan diri ya. Di niatnya, kemudian keyakinan kita, fokus kita itu harus jelas. Nah, pujiastuti ya, betul sekali Mbak. Jadi kita harus terus konsisten, maka kita akan menjadi ahli. Ya, yang penting kita jangan pernah berhenti juga melakukan prospecting ya. Jadi presentasi kita akan terus karena kita punya calon-calon prospek tadi. Jadi siap ya. Jadi yang terakhir itu kita harus betul-betul menerima dengan ikhlas ya, apapun jawaban ya atau tidak itu harus kita syukuri.
itu merupakan rezeki. Ketika ada jawaban penolakan ya, itu merupakan tabungan prospek kita juga gitu, dalam rangka untuk membangun bisnis ini gitu. Jadi tidak pernah merasa kecewa ketika ada penolakan, ketika ada jawaban tidak, itu tidak ada penolakan ya. Mbak Malinda Hanafiah dari Hong Kong hadir. Oke, wah jauh-jauh juga ini ya. Jadi semangat belajarnya mitra-mitra NASA ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, kemudian persiapan alat ya. Jadi ketika kita melakukan recruiting ya, kita juga harus mempersiapkan alat-alat demo seperti NSTM ya, iodin, lampu, minyak, kemudian gelas rambang, spray, produk-produk kecantikan misalnya. Nanti juga ada produk yang sangat luar biasa, BioV1 ya. Jadi siapkan produk-produk yang powerful ya, betul-betul itu bisa menjadi nilai tawar yang menarik ya dalam kita selling bisnis atau dalam proses recruiting nanti. Kemudian siapkan juga kesaksian-kesaksian ya. Jadi HP kita isi dengan kesaksian-kesaksian, kesaksian produk, kesaksian bisnis ya, itu kita isi. Kemudian kalau ada juga buku catatan transaksi atau grup mungkin ya, grup transaksi, kita ibaratnya kita buat grup di WA kita misalnya. Nah, itu nanti untuk kita tunjukkan, jadi catatan-catatan transaksinya. Kemudian buku ya, buku knowledge produk ya, itu kita siapkan juga. Kemudian buku profil perusahaan, nah itu kan kita daftar member atau distributor ini kan kita juga punya buku itu, buku profil perusahaan ya, itu kita siapkan semua karena ini penting sekali teman-teman. Jadi kalau kita alat-alatnya lengkap ya dalam kita mempresentasikan, itu akan jauh lebih menarik ya, itu akan jauh lebih powerful juga. Dan produk-produk juga harus produk-produk yang betul-betul powerful ya, karena ini sangat menentukan sekali. Karena otomatis di situ ketika kita berbicara produk powerful ya, otomatis produk itu memiliki keuntungan yang besar, repeat ordernya tinggi ya. Kemudian dalam penawaran pun lebih mudah karena produknya bisa didemokan misalnya ya. Ini jadi nilai tawar ya dalam kita melakukan presentasi bisnis. Karena kalau kita berbicara bisnis, otomatis ya kita berbicara dengan nilai uang juga. Otomatis orang akan tertarik ketika produk-produk yang kita presentasikan memiliki keuntungan yang besar, ya kan? Kalau produk yang kita tawarkan secara keuntungan kecil, otomatis orang juga akan cenderung tidak terlalu tertarik dengan bisnis yang kita tawarkan. Karena bisnis identik dengan yang namanya uang. Otomatis teman-teman juga gabung member NASA atau bisnis NASA, otomatis ya pengen merubah secara penghasilan, secara keuangan kan gitu ya. Jadi ini persiapan alatnya. Jadi semakin lengkap itu akan semakin bagus dan semakin mudah teman-teman dalam melakukan presentasi bisnis ya. Nah, sambil ini ya, sapa-sapa juga dari Palembang ada Mbak Diana, Mbak Ria Safitri ya, mohon maaf baru nyimak, siap. Nah, dari Bu Dewi, dari Mbak Aning, stokis NASA ya. Nah, jadi persiapan ini buat teman-teman mungkin yang belum punya alat-alatnya ya, jadi misalnya seperti lampu itu ya, lampu tester mungkin, atau gelas rambang ya, teman-teman bisa juga cek informasi di merchandise di net ya, itu namanya Mas Wahid. Nah, itu nanti bisa menghubungi Mas Wahid untuk, atau menghubungi stokisnya misalnya untuk membeli perlengkapan atau alat-alat untuk demo atau untuk presentasi bisnis, itu bisa menghubungi merchandise Diamond Network ya di net. Ya teman-teman bisa tuh pesan. Jadi karena kan biasanya untuk lampu tester ini
tidak dijualkan bebas di beberapa tempat yang mungkin di lokasi-lokasi tertentu itu sudah sangat sulit ya. Jadi teman-teman bisa akses di merchandise unit NASA. Itu Mas Wahid nanti. Karena semakin lengkap ini akan semakin menentukan. Wah, dari Magelang Mas Zainal kayaknya ini baru bangun ini. Nah, dalam kita melakukan yang namanya selling business atau recruiting ya, konsep presentasinya ya, itu akan sama dengan penjualan produk. Nanti yang berbeda di titik closingnya aja, jadi atau di hypnosellingnya. Jadi konsep presentasinya itu sama dengan kita penjualan produk atau selling produk ya, yang mungkin kemarin sudah dibahas oleh Mas Wanto ya. Jadi konsep presentasinya sama, tapi berbeda di titik closingnya atau hypnosellingnya. Nah ini contoh komunikasi ya, komunikasi dalam melakukan yang namanya selling business atau recruiting. Yang pertama itu pasti sama, kita harus senyum ya, smile ya. Itu dalam konsep penawaran selling produk atau selling business ataupun prospecting sekalipun, kita senyuman ini menentukan teman-teman ya. Jadi semakin manis senyumannya semakin mudah kita untuk closing ya. Jadi jangan cemberut. Jadi kalau misalnya teman-teman datang cemberut, nah itu tingkat closingnya nanti rendah itu. Jadi aura negatif dulu yang teman-teman tawarkan. Ya, jadi yang pertama senyum, smile ya. Kemudian kedua menyapa, ya, misalnya selamat pagi, selamat malam ya, selamat sore. Nah, ucapkan misalnya senang sekali kita bisa berkunjung ke tempat ibu, ke tempat bapak ya, ke tempat kakak ya. Ucapkan, jadi kita sapa. Kemudian yang ketiga membangun komunikasi dengan cara memuji ya. Jadi kita puji misalnya kondisinya, rumahnya, pakaiannya, atau mungkin hijabnya mungkin ya. Jadi kita sapa. Jadi, misalnya secara rumah, wah rumah ibu nyaman sekali, sirkulasi udaranya enak sekali, segar gitu, tanamannya bagus-bagus, atau misalnya kerudungnya bagus, hijabnya bagus ya. Jadi bisa kita melakukan dengan komunikasi dengan cara memuji teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, sampaikan maksud kedatangan teman-teman. Sampaikan tujuannya, maksud kedatangan teman-teman. Nah, otomatis tujuan daripada teman-teman, misalnya tujuan datang ke rumah ibu, yaitu yang pertama adalah untuk kita bersilaturahmi, menjalin silaturahmi, menjalin kedekatan ya. Dan ucapkan semoga bapak ibu berkenan menerima kedatangan kami ya. Kami ingin berbagi informasi tentang sebuah bisnis dengan produk kesehatan, kecantikan, pertanian, dan kebutuhan sehari-hari. Jadi kita sampaikan tujuan kita. Jadi yang pertama tujuannya adalah dalam rangka membangun silaturahmi ya. Setelah tadi kita melakukan prospecting ya, kemudian kita tindak lanjuti dengan menjalin silaturahmi dan menginformasikan sebuah bisnis tadi. Nah dari situ yang kelima, poin kelima, teman-teman bisa jelaskan produknya ya. Kalau kita berbicara recruiting, kita bisa jelaskan produk-produk yang powerful, yang memiliki keuntungan besar, repeat ordernya tinggi, kemudian bisa didemokan ya. Kemudian secara manfaat produk juga bisa langsung dirasakan calon-calon konsumen gitu. Nah ini dalam selling bisnis kita bisa sampaikan itu. Makanya kenapa penting sekali ketika kita persiapan alat tadi, kita siapkan juga produk-produk yang powerful, yang memiliki poin-poin tadi, keuntungan besar, repeat order tinggi, dan secara hasil bisa dirasakan langsung ya gitu. Jadi karena ketika produknya memiliki keuntungan besar, kemudian cara penawarannya
dianggap mudah gitu ya, otomatis kita akan jauh lebih ringan, lebih mudah untuk merekrut ya, untuk closing bisnisnya gitu. Jadi bisa teman-teman jelaskan produk-produk yang powerful. Nah, nanti produk-produk yang lain pasti akan mengikuti, akan menyusul. Tapi ini sebagai pembuka teman-teman ya, gerbang pembuka. Itu penting sekali teman-teman menggunakan produk-produk yang powerful. Kalau sudah di awal penawarannya produk-produk yang biasa-biasa saja, otomatis orang juga tidak akan tertarik dengan bisnis yang kita presentasikan. Tapi kalau kita di awal produk-produk powerful kita presentasikan, nanti dengan otomatis produk-produk yang lain juga akan mengikuti, produk-produk yang lain akan mengikuti gitu. Nah, kemudian yang keenam, tunjukkan kesaksian dan kita terapkan juga hypnosellingnya. Ya, jadi setelah kita poin pertama tersenyum, menyapa ya, membangun komunikasi, sampaikan maksud dan tujuannya, jelaskan produknya ya. Nah, kemudian kita melakukan yang namanya hypno recruitingnya ya. Nah, ini poin yang berbeda dengan kita melakukan selling ya, selling produk ya. Jadi kalau selling produk kita hypno selling, ini kita lakukan hypno recruitingnya. Ibu tinggal tunjukkan, jadi video-video kesaksian stroke ya, jika ibu gabung maka ibu akan dapat keuntungan 100.000 per botol. Nah, kemudian bisa juga tunjukkan yang video kesaksian tentang penyakit diabetes ya. Jika ibu gabung maka ibu akan dapat keuntungan 100.000 per botol. Kemudian yang kanker ya, itu siapkan. Jadi semua video-video kesaksian ya, itu harus teman-teman punya. Harus teman-teman miliki ya. Jadi masukkan ke handphone teman-teman. Jadi siapkan satu folder khusus ya, atau mungkin satu grup khusus yang itu isinya video-video kesaksian semua. Jadi ketika teman-teman melakukan presentasi, itu teman-teman tunjukkan kesaksian-kesaksiannya dengan hypnoselling. Jika ibu gabung, jika bapak gabung ya, jika kakak gabung ya. Nah, kemudian misalnya yang kolesterol ya, jika ibu gabung maka ibu akan dapat keuntungan 100.000 ya. Kemudian video asam lambung ya. Ini diulang-ulang terus minimal 7 kali ya, 10 kali diulang, disampaikan. Nah, ini kesaksian yang darah tinggi ya, jika ibu gabung maka ibu akan dapat keuntungan 100.000. Kemudian yang ketujuh juga bisa kita saksikan. Nah, jadi ini loh kesaksian yang sudah bergabung. Nah, jika ibaratnya kita bisa menjual 30 botol saja, kita dapat keuntungan 3 juta per bulan dalam 1 bulan misalnya. Dan kita bisa tunjukkan misalnya ada yang bisa jual 100 botol, misalnya 50 botol ya. Itu disiapkan juga dalam grup WA misalnya, agar ketika misalnya teman-teman cari datanya tidak susah ya kan. Disiapkan gitu. Disiapkan grup WA yang misalnya isinya kita dengan istri misalnya ya. Jadi disiapkan, di situ tinggal diisi kesaksian-kesaksian tadi. Jadi misalnya ada yang berhasil menjual per bulan 30 botol, 50 botol, 100 botol, ini bisa ditunjukkan. Nah, coba bayangkan kalau misalnya keuntungannya per bulan 3 juta, 5 juta, 10 juta, otomatis penawaran bisnis kita akan jauh lebih menarik. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa tawarkan produk-produk kesehatan ya, demo produk kecantikannya ya, potensinya. Dan kita jelaskan juga produk-produk potensi, produk-produk yang lain ya, selain produk kesehatan tadi ada produk kecantikan, pertanian, kebutuhan sehari-hari ya. Ceritakan manfaatnya dan keuntungan bisnis untuk pemakaiannya.
Nah, yang kedelapan, kita tinggal closing saja. Jika untuk gabung silakan isi formulir pendaftaran. Ada KTP misalnya, tanyain ada KTP, ada nama ahli warisnya siapa bun, nomor rekeningnya berapa, nanti suruh isi. Dan kita bisa sampaikan yang poin yang kedua, yaitu bisnis ini bisa kita wariskan, ya, bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Anda bisa jelaskan marketing plan-nya, ya, keuntungannya, jelaskan juga secara pembagian pengembangan bisnisnya, ya. Dengan tadi berbicara tentang potensi mesin uangnya, bisa kita jelaskan. Nah, ketika ini sudah kita jelaskan, kita bisa gambarkan bahwa ketika ibu bergabung di bisnis ini, berarti kita sudah mempersiapkan masa depan untuk anak-anak ibu, anak-anak bapak misalnya. Karena bisnis ini adalah bisnis yang bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Jadi tidak hanya berhenti di kita, jadi ini bisa kita wariskan. Otomatis ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan keluarga kita dan anak-anak kita. Nah, sekarang kalau kita berbicara handling objection, ya, mengatasi. Nah, misalnya ada pertanyaan, ini MLM ya? Saya sudah anti MLM misalnya. Ada orang yang seperti itu kan. Misalnya di luar sana banyak sekali orang-orang yang anti terhadap MLM padahal dia sendiri belum tahu MLM itu seperti apa. Nah, itu bisa kita dengan menjawab, betul Pak, ini MLM, Bapak kok sama dengan saya. Seperti saya dulu pun saya juga anti dengan MLM gitu. Saya juga tidak suka dengan MLM. Dan kenapa saya tidak suka? Jelasin. Karena waktu itu saya dapat informasi yang salah dari teman saya. Jadi kita samakan dulu persepsinya. Ketika ada orang yang misalnya anti dengan MLM dan tidak suka terhadap MLM, kita samakan dulu. Ya. Kita samakan dulu. Kita samakan dan kita jelaskan. Nah, kita jelaskan misalnya waktu itu teman saya bilang MLM itu penipu. Ternyata yang teman saya ceritakan itu bukan MLM, tetapi adalah money game, ya. Seperti kasus-kasus yang sekarang sedang berkembang, ya, yaitu ada Net86, DNA Pro, ya, kemudian ada Fahrenheit. Nah, itu contoh-contoh money game, ya, bukan MLM, ya. Jadi kadang orang itu anti terhadap MLM karena mendapatkan informasi yang salah, ya, mendapatkan penjelasan yang salah gitu. Dan kita jelaskan juga bahwa izin mereka itu sama, menjual produk, tapi prakteknya adalah money game. Dan sekarang bisnis-bisnis seperti itu sudah dibrandel habis, ya, oleh pemerintah. Bahkan sudah ada undang-undangnya juga, undang-undang pidana untuk para pengembang money game, ya. Jadi orang-orang yang mengembangkan bisnis ini itu nanti akan terkena pidana. Jadi kita jelaskan. Pertama kita samakan dulu persepsinya, kemudian kita jelaskan yang betul. Nah, jadi kita jelaskan, kita samakan dulu, jangan langsung dilawan, tapi kita samakan persepsinya. Jadi dengan bilang kita, oh saya juga sama Bu, dulu saya juga sama Pak, dulu saya juga anti terhadap yang namanya MLM. Karena ternyata saya dapat informasi yang salah dari teman saya. Ternyata itu bukan MLM tapi money game, ya. Yang izinnya adalah penjualan produk tapi prakteknya adalah permainan uang gitu kan. Kemudian jelaskan kenapa ibu tertarik atau kenapa kita tertarik terhadap bisnis NASA. Yang pertama, NASA sudah berumur kurang lebih 20 tahun. Artinya secara perusahaan itu tidak ada masalah, kuat, ya. Jadi NASA ini sudah kurang lebih 20 tahun dan itu secara bisnis otomatis kuat, ya, dan produk-produknya juga powerful yang sudah kita presentasikan tadi, untungnya besar, harganya juga relatif variasi, ya, ada yang terjangkau, ya, dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, ya, karena produk kita juga banyak, ya, lebih dari kurang lebih 250 produk. Nah, kemudian kita juga bisa kasih tunjuk, ya, pendidikan yang bagus, ya, teman-teman misalnya pernah ikut MSI, ya, pernah ikut TOT, ya, pernah ikut master secara online. Jadi tunjukkan bahwa kita ada support pendidikannya, ada pelatihannya,
Nah ini penting sekali ya, penting sekali kita memiliki support pendidikan ya. Jadi jelaskan semua bahwa NASA ini perusahaan yang sudah lebih dari 20 tahun. Nah teman-teman, jadi dari penjelasan yang hari ini kita sampaikan ya, poin utamanya kita harus betul-betul tanamkan ya, yakinkan bahwa kita punya proyek besar, yaitu membangun mesin uang kita yang memiliki potensi bisnis, potensi penghasilan di atas 1 miliar teman-teman. Nah, kalau kita ambil 10%-nya saja, minimal kita 100 juta per bulan dengan membangun 20 kaki aktif. Nah, otomatis untuk menggerakkan mesin uang ini kita harus punya keahlian, 5 keahlian utama, yaitu prospecting, selling, recruiting, follow up, dan usung tor ya. 5 keahlian ini harus betul-betul kita kuasai dengan penekanan ya, yang titik krusial yaitu ada di prospecting. Ketika prospectingnya kuat, maka selling produk, selling bisnis ya, itu semua akan mengikuti, semua akan berjalan. Nah, landasannya ketika teman-teman sudah belajar ini, maka jangan pernah lagi memelihara yang namanya mental block. Jadi kita harus bersihkan mental block kita agar 5 keahlian tadi bisa kita actionkan, kita bisa praktekkan ya di lapangan. Tidak hanya kita belajar kemudian itu hanya tidak pernah kita praktekkan gitu loh, karena mental block kita masih menghambat atau menghalangi. Dan bisnis ini ya, 5 keahlian tadi kemudian didasari, dilandasi dengan kita menghilangkan mental block kita juga punya support produk yang powerful, produk-produk yang memiliki keuntungan besar ya, potensi bisnisnya besar, kemudian bisa didemokan ya, repeat ordernya tinggi ya, kualitas produk langsung bisa dirasakan konsumen. Ini penting sekali dalam kita membangun mesin uang. Tanpa produk yang powerful kita akan mungkin bisa jalan, tapi akan berat sekali ya, akan lama. Jadi kita bersyukur bergabung di bisnis yang memiliki produk-produk yang powerful. Kemudian dari support system pendidikan ya, kita juga memiliki pendidikan yang sangat luar biasa ya, khususnya yang diselenggarakan oleh Diamond Network ini. Jadi pendidikan yang memang selain teori kita juga langsung praktek. Jadi apa yang dibutuhkan mitra-mitra baru ya, mitra-mitra yang baru daftar itu ketika mengikuti pendidikan, outputnya jelas. Mereka bisa langsung menjalankan bisnis ini gitu. Pulang dari sebuah pendidikan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tidak kebingungan lagi. Nah, itu pentingnya sekali kita mengetahui output dari sebuah pendidikan. Nah, pendidikan itu harus ketika misalnya kita ikuti, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Teman-teman mungkin di sini yang sudah mengikuti MSI ya, TOT, kemudian MSO, itu sudah tahu betul apa yang harus dilakukan, apa yang harus diduplikasikan ke mitra-mitra kita. Nah, karena ini menentukan kesuksesan kita teman-teman ya, dalam membangun proyek besar tadi. Jadi ya teman-teman silakan catat poin-poinnya. Jadi kita harus fokus pada proyek besar kita, mesin uang. Kemudian kita harus kuasai 5 keahlian ya. Kemudian perkuat di sisi prospectingnya, hilangkan mental block kita, karena mental block itu kalau masih dipelihara otomatis akan menghambat sekali ya. Kuasai produk-produk powerfulnya ya, ikuti semua program pendidikan yang outputnya jelas ya, outputnya jelas, yang bisa betul-betul pulang dari sebuah pendidikan kita tahu apa yang harus kita lakukan teman-teman. Baik teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini
itu bisa bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semuanya. Jadi untuk sukses kita memang harus selalu belajar praktek ya. Jadi itu penting sekali, ikuti semua pendidikan ya, karena kita perlu mengupgrade diri kita, update terus diri kita gitu. Karena kita juga akan punya mitra-mitra. Kita harus membina mitra kita. Kita harus punya arah dan tujuan dalam bisnis ini, teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian dari saya ya, teman-teman. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang enak, kurang sopan, mohon dimaafkan ya. Semoga yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya. Silakan teman-teman putar video-video yang materi-materi utama ya. Ada mental block, ada impian, ada kemudian mesin uang ya, 5 keahlian. Itu silakan teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan MSO putar ulang. Semakin sering teman-teman memutar materi, nah itu akan semakin tertanam dalam diri teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu action, praktek, konsisten, lakukan. Nah, kita punya proyek besar 3 tahun ke depan, membangun atau mencetak mesin uang. Nah, baik, sekian dari saya buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Penyakit. Yuk detox dengan BioV1, cukup sisihkan 2 menit sekali minum. BioV1 praktis dan menyehatkan. Yuk detox badan kita dengan BioV1, 1 saset setiap hari. BioV1 lengkap dengan sayur dan buah. Mau sehat? Mau cantik? Mau langsing? Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir